Halo Sobat Neo, apa kabar? Pada video sebelumnya kita telah membuat halaman untuk menampilkan list data buku. Pada video dan materi kali ini kita akan melanjutkan ke part yang kedua, yaitu kita akan membuat fungsi untuk menambahkan data buku. Kemarin kita sudah sampai di sini, jadi ketika data buku ini diklik, kita sudah menampilkan data buku. Di sini sudah dilengkapi dengan fasilitas searching, lalu sudah ada untuk menampilkan berapa data yang akan ditampilkan, kemudian sudah ada pagination-nya. Sekarang kita akan membuat fungsi untuk menambahkan data buku baru. Kita buka project kita, aplikasi Perpus. Kita ke index. Di bagian ini kita tambahkan button untuk menampilkan form tambah buku. Buttonnya kita bisa pakai link, yaitu A. Harifnya kita kosongkan dulu. Lalu untuk isinya kita tambahkan atribut kelas, dan kelasnya itu kita ketikkan M0 kemudian float right, berarti nanti buttonnya ada di sebelah kanan. Lalu bentuknya button, kemudian warnanya adalah primary, ukurannya adalah small, btn small. Kemudian kita kasih i. Nah, di sini kita kasih icon. Iconnya kita pakai Fava Plus yang circle. Kemudian kita kasih teksnya adalah tambah. Kita bisa lihat di halaman listnya. Nah, nanti buttonnya seperti ini. Lalu seharusnya ketika button ini diklik, dia nanti akan menampilkan form untuk menambahkan data buku. Jadi ketika button ini diklik, nanti dia akan menampilkan form untuk menambahkan data buku. Nah, selanjutnya kita dapat membuat formnya terlebih dahulu. Untuk membuat formnya kita bisa lihat contoh form yang ada di template kita, yaitu ruang admin. Kita bisa pilih form, kita bisa pilih yang basic atau yang advance. Nah, kita pakai yang form basic saja. Di sini ada beberapa pilihan form basic. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini. Kemudian di sini saya akan memakai yang bentuknya adalah yang horizontal form. Di halaman view, di folder view kita buat file baru, yaitu di new file di dalam folder buku, yaitu form v-tambah.pht. Kemudian kita cari di ruang admin adalah form basic, kita buka, lalu kita cari adalah horizontal form. Horizontal form. Kita kopikan saja di sini. Kita cek sudah lengkap. Oke, sepertinya kelebihan satu. Lalu di sini jangan lupa kita juga buat breadcrumb-nya, kita tambahkan breadcrumb-nya. Kita tambahkan breadcrumb, kemudian kita coba cek. Ini belum ada penutupnya, kita tambahkan penutupnya. Kita save altf biar rapi.
Kemudian untuk membuat button itu tadi, button tambah tadi itu agar menampilkan halaman form ini, kita bisa tambahkan fungsi di controller buku. Kita buat fungsi tambah. Jadi untuk list user ID-nya, user login-nya kita kopikan, kemudian template-nya juga kita copy saja. Nah, tinggal untuk p-index-nya kita ganti dengan p tambah. Lalu kita ke halaman index. Di button-nya itu kita tambahkan di href-nya itu akses controller-nya. Base URL. Kemudian controller buku kita kasih akses ke fungsi tambah. Kita kembali ke browser. Kita refresh, kemudian kita coba klik button tambah. Oke, jadi tampilannya nanti akan seperti ini. Ini adalah tampilan dari horizontal form-nya. Nah, sekarang kita bisa ngubah-ngubah horizontal form ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita nanti akan memasukkan judul buku, tahun terbit, penerbit, penulis, kategori. Jadi kita masukkan di dalam formnya. Nah, sekarang kita ke view tambahnya. Dan di sini kita bisa ubah horizontal form menjadi tambah buku misalnya. Kemudian untuk fieldnya kita gunakan adalah judul buku. Jadi kita ingin menampilkan judul buku, kemudian ini adalah judul buku, atau lebih enaknya placeholder-nya adalah masukkan judul buku. Type-nya bukan email, tapi type-nya adalah teks. Untuk ID-nya kita hapus saja. Lalu kita kasih name judul buku. Judul saja, kita kasih name judul. Lalu untuk div ini kita kopikan saja. Lalu kita ganti yaitu penulis. Masukkan penulis buku. Name-nya kita ganti penulis. Lalu kita ganti jadi penerbit. Masukkan penerbit buku, kemudian name-nya kita ganti penerbit. Lalu yang ini kita ganti adalah tahun terbit. Tahun terbit buku, masukkan tahun terbit buku, kemudian name-nya kita ganti tahun. Lalu yang terakhir kita masukkan adalah kategori. Masukkan kategori buku, name-nya adalah kategori. Nah, untuk sisanya kita dapat hapus saja. Dan untuk buttonnya jangan sampai kehapus. Nah, jadi seperti ini. Buttonnya bisa kita ganti dengan simpan. Kita refresh. Nah, formnya seperti ini. Ini semua formnya ini adalah tipenya adalah teks. Misal untuk tahun terbit. Misal untuk tahun terbit kita ingin memasukkannya formatnya adalah number. Kita bisa ganti di tahun terbit. Type-nya adalah number. Kemudian default value-nya adalah tahun saat ini. Kita pakai sintaks PHP. Date itu berarti dia menampilkan atau mengambil tanggal hari ini. Kemudian kita tampilkan adalah Y, yaitu adalah tahun. Nah, seperti ini. Ini terlalu luas ya, terlalu panjang, kita bisa perpendek. Nah, di sini call SM9 berarti dia panjang 9 kolom.
Kita mungkin pakai 2 kolom saja. Kita refresh. Nah, cukup 2 kolom. Kemudian untuk yang kategori, kita menginginkan dia bentuknya adalah drop down. Jadi kita tinggal pilih kategori bukunya itu apa. Nah, untuk drop down kita bisa pakai inputnya kita ganti select. Jangan lupa kita kasih tutup select. Ini tab-nya tidak perlu. Kita hapus saja tab-nya. Dan placeholder-nya kita juga hapus. Karena tab dan placeholder itu umumnya hanya ada di input. Kemudian di dalam select ini kita kasih option. Pilih kategori. Default value-nya kita kasih kosongan saja. Oke, kita refresh. Nah, di sini kita bisa pilih kategori seperti ini. Kita pendekkan menjadi 3 kolom saja. Mungkin biar rapi, untuk yang tahun terbit ini kita buat 3 kolom juga. Oke. Nah, sekarang untuk buttonnya kita buat ada 2 button. Yang pertama button simpan. Kita bisa kasih icon, kita pakai I, atau bisa juga pakai span. Seperti ini. Kemudian di dalam span-nya itu kita kasih class Java check circle. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita kasih button satu lagi, yaitu untuk batal. Batal berarti tipenya adalah reset. Buttonnya adalah danger. Untuk ikonnya adalah tanda silang, yaitu tanda silang itu adalah minus. Kemudian namanya adalah batal. Nah, seperti ini. Jadi ketika ada pengetikan tulisan seperti ini, jika button batalnya diklik, dia akan ke reset karena tipenya adalah reset. Nah, sekarang kita akan mengisi dropdown ini dengan value atau nilai yang ada di tabel kategori, yaitu kita akan mengisinya dengan ada buku pelajaran, novel, dan komik. Sebelum masuk ke sana, kita buat model baru. Kita buat model baru dengan nama mkategori.php. Isinya sama. Kita awali dengan sintaks PHP, kemudian kita buat kelas. Ini kita hapus saja. Lalu untuk kelasnya kita ganti dengan mkategori, extendnya ke CI model. Lalu untuk isinya kita buat private. Kita buat private global variable dari tabel kategori. Isinya seperti ini. Tabel kategori. Lalu kita buat fungsi untuk menampilkan list kategori. Karena kita pakainya dari satu tabel, kita cukup pakai query builder. Get where. Nah, kita ngakses dari tabel kategori. Nah, di sini untuk dari tabel kategori ada is deleted. Itu artinya jika 0 berarti tabel kategorinya ini belum dihapus, jika 1 berarti sudah dihapus. Berarti yang ingin kita tampilkan adalah yang kategorinya belum dihapus. Berarti kategorinya adalah is deletednya adalah 0. Jadi kita tambahkan is deleted tanda panah 0.
Karena lebih dari satu, kita pakai yang reserve. Oke, kita sudah membuat M kategori. Kemudian kita ke controller tambah tadi, ke controller buku di fungsi tambah. Kita tambahkan objeknya, yaitu list kategori. List kategori. Kita panggil dari M kategori list kategori seperti ini. Jangan lupa M kategorinya kita panggil. Nah, seperti ini. Jadi jika pemanggilan model seperti ini meskipun lebih dari satu. Nah, kalau misalnya modelnya nanti ada banyak, nanti pasti akan boros tempat. Maka dari itu, untuk pembuatan fungsi pemanggilan modelnya kita membutuhkan array. Kita pakai array, kita bungkus dalam array. Tinggal kita kasih koma seperti ini, M kategori. Nah, seperti ini saja. Sekarang kita ke form tambahnya di bagian kategori. Untuk menampilkan data yang lebih dari satu, kita butuhkan adalah for each. Seperti ini. Yang ingin kita tampilkan adalah list kategori. Kita inisialkan sebagai value. Kemudian di dalamnya kita buat option. Value, nama kategori, lalu value-nya apa? Value-nya adalah ID kategori. Value itu nanti yang mau kita simpan di database itu bentuknya apa? Yang akan kita simpan di database adalah ID. Jadi value-nya adalah ID. Oke, kita refresh. Di sini ada error. Di model M kategori line 9. Kita ke model M kategori line 9, berarti di sini. Oh, ini ada typo. Oke, kita refresh lagi. Nah, seperti ini. Jadi di sini drop-down-nya sudah ada list buku dan lain-lain. List buku, novel, dan komik. Nah, di sini urutannya tidak sesuai dengan abjad. Jadi kita buat urutannya sesuai dengan abjad, berarti kita tambahkan sebelum get where ini kita tambahkan order by tanda panah. Nah, kita ordernya by apa? By nama kategori. Kita urutkan sesuai abjad, berarti secara ascending. Oke, kita coba refresh. Nah, sudah urut. Jika sudah, kita membuat fungsi untuk menyimpan data buku ini. Agar data buku ini dapat disimpan, maka kita buat fungsi untuk menyimpan di controller buku. Kita buat fungsi baru, namanya simpan. Dan nanti untuk menyimpan data buku yang diinputkan. Nah, untuk menyimpan lebih mudah kita menggunakan bantuan array, yaitu kita kasih nama arraynya adalah indata. Seperti ini. This db escape str post seperti ini. Kita kopikan saja. Nah, untuk yang di sebelah kiri yang ada di dalam indata, ini kita sesuaikan dengan field yang ada di tabel. Karena ini berhubungan sama tabel buku, berhubungan sama buku, berarti kita menyimpannya di tabel buku. Berarti kita lihat di tabel buku, penamaannya adalah judul buku, ID
tahun terbit, penerbit, penulis, sama ID kategori. Jadi kita sesuaikan saja judul buku, lalu penulis, penerbit, tahun terbit. Berarti kita akan memasukkan judul buku, tahun terbit, penerbit, penulis, sama ID kategori. Nah, ini untuk yang di bagian indata. Dan untuk yang di sebelah kanan, ini post bukan pot. Untuk di sebelah kanan kita samakan dengan name yang ada di form tambahnya. Nah, di sini untuk input kita sudah memiliki name. Nah, name-nya adalah judul, berarti kita masukkan judul di sini. Untuk penulis, name-nya adalah penulis. Penerbit adalah penerbit. Tahun terbit adalah tahun, dan kategori itu name-nya adalah kategori. Seperti ini. Kemudian kita buat if untuk mengecek apakah berhasil tersimpan atau tidak. Kita buat mbuku, kita akses mbuku, kemudian kita akses fungsi insert. Yang ingin kita insert adalah in data. Oke, berarti jika ini fungsi untuk insertnya berhasil, maka kita akan redirect ke halaman utama. Bukan redirect ke halaman utama, tapi redirect ke controller buku. Kemudian refresh seperti ini. Nah, sekarang kita buat fungsi untuk insertnya di model bukunya. Kita buat fungsi baru, namanya insert. Dan yang diinsert di sini ada data yang diinsert. Lalu kita buat pakai query builder saja, list db insert. Kita akan insert ke tabel buku. Yang kita insert adalah data. Nah, ini kita bungkus di dalam if. Jika insertnya berhasil, returnnya true. Jika gagal, returnnya adalah false. Oke, seperti ini. Dan di form tambahnya kita kasih action. Nah, actionnya itu dia ngakses ke controller simpan. URL buku /simpan ke controller buku, ke fungsi simpan, kemudian metodenya adalah post. Oke, kita refresh. Sekarang kita coba. Kita masukkan judul buku, penulisnya, terus penerbitnya, tahunnya misalnya tahun 2000, kemudian kategorinya adalah novel. Oke, kita simpan. Nah, ayat cinta sudah masuk. Berarti untuk simpan sudah berhasil. Tapi di sini
di halaman ini setelah simpan berhasil atau tidak, itu tidak ada notifikasi atau alert yang menyatakan bahwa simpan itu berhasil atau tidak. Nah, bagaimana jika kita ingin menambahkan alert untuk memberitahukan bahwa proses penyimpanannya itu berhasil atau tidak? Kita bisa menggunakan alertnya itu yang kemarin kita gunakan waktu form login adalah switch alert. Kita buat dulu fungsinya. Di bagian bawah ini di halaman tambah, kita buat script. Nah, di dalam script ini kita buat fungsi, misalnya submit add. Jadi nanti kita akan memanggil fungsi submit add di form tambahnya. Di form tambah ini kita ganti actionnya itu, yang ini kita ganti menjadi on submit. Jadi kita mengakses fungsi submit add seperti ini. Jika gagal kita returnkan false. Nah, lalu kita modifikasi untuk inputnya. Kita tidak pakai name karena kita pakainya JavaScript. Berarti kita harus memodifikasi dan mengganti name ini menjadi ID. Kita ubah jadi ID. Kemudian name ini kita ganti ID. Lalu tahun kita ganti ID. Nah, sekarang kita tinggal get value-nya di sini. Var judul sama dengan hashtag, berarti dia menandakan ID, namanya adalah judul.val, berarti dia ngambil value-nya. Ini kita kopikan saja. Penulis, penerbit, lalu tahun terbit, bukan tahun terbit tapi tahun, ID-nya tahun, kemudian kategori. Nah, ini sintaks untuk ngambil nilai yang ada di formnya. Nah, untuk di JavaScript kita menggunakan Ajax untuk memanggil controller. Jadi kita akan mengirimkannya ke controller melalui Ajax. Jadi seperti ini. Kita nanti akan menggunakan bantuan dari Ajax untuk mengirim nilai-nilai ini, value ini ke dalam controller. Tapi sebelumnya, sebelum masuk ke Ajax, kita harus ngecek dulu nih. Yang dikirimkan itu harus terisi semua, jadi tidak boleh ada yang kosong. Jadi kita cek judulnya itu dia panjangnya lebih dari 0 atau tidak. Nanti digitnya itu atau karakternya itu harus lebih dari 0 atau tidak kosong. Kemudian atau kita bukan atau tapi dan penulis juga dia tidak boleh dari 0, tidak boleh kurang dari 0 atau harus lebih dari 0. Kita kopikan saja. Penulis, penerbit, tahun, lalu yang terakhir adalah kategori. Seperti ini. Jadi jika ini value-nya itu tidak 0, baru dia masuk ke Ajax. Nah, Ajax-nya kita masukkan ke dalam fungsi if-nya. Nah, seperti ini. Di dalam Ajax kita membutuhkan yang namanya URL.
URL itu adalah kita mengakses controller. Controller itu kita aksesnya pakai base URL. Jadi apa yang tadi ada di action itu kita pindahkan di sini. Jadi buku/simpan. Koma, metodenya apa? Metodenya adalah post. Oh, diajak bukan metode, tapi dia adalah type. Tipenya apa? Lalu data yang ingin dikirimkan apa? Data yang ingin dikirimkan adalah judul, kemudian judul. Jadi yang data yang akan dikirimkan adalah seperti ini. Kita buat seperti ini. Jadi yang pertama adalah penulis judul, kemudian kedua penulis, kemudian penerbit, tahun, dan yang terakhir adalah kategori. Nah, perlu kalian ketahui, untuk data ini ada dua bagian, kiri dan kanan. Untuk yang kiri itu dia harus sama seperti yang ada di controller, harus sama dengan controller. Nah, jadi misal di sini dia postnya apa? Judul, penulis, penerbit, tahun, sama kategori. Jadi yang ini harus, yang sebelah kiri ini harus sama seperti pemanggilan di controllernya, yaitu yang ini. Judul, penulis, penerbit, tahun, dan kategori. Lalu yang kanan harus sama dengan inisialisasi. Jadi untuk yang kanan kita harus samakan dengan inisialisasi ini. Jadi untuk yang kanan judul, penulis, penerbit, tahun, kategori harus kita samakan dengan yang kanan. Maksudnya yang kanan ini harus sesuai dengan yang kita inisialisasi di sini. Bukan inisialisasi tapi deklarasi. Jadi yang sudah kita deklarasikan di sini harus kita masukkan yang di sebelah kanan ini. Kita koma, kemudian nah di sini jika sukses dia akan menjalankan fungsi nanti dia akan menjalankan fungsi ini. Var hasil. Nah, hasilnya itu nanti akan kita parse ke dalam JSON. Kita panggil swallow hasil. If hasil status code sama dengan 200, set timeout Windows history back selama 1,5 detik. Oke, mungkin aku jelaskan. Jadi di sini jika dia berhasil, nanti dia akan menjalankan fungsi sukses. Isi fungsi suksesnya adalah nanti hasilnya berhasil atau tidak. Nanti dia akan diparse ke dalam bentuk JSON, kemudian dikirimkan untuk ditampilkan menggunakan swallow. Nah, jika status code-nya 200, nanti dia akan kembali ke halaman listnya. Nah, karena
Ajax ini dia hanya bisa menerima output berupa JSON, maka kita harus modifikasi fungsi simpan yang ada di controller buku yang outputnya agar bisa JSON. Jadi ini kita hapus saja. Nah, kita harus membuat output, kita harus membuat JSON di sini, yaitu output. Yang pertama adalah status code. Nah, jika berhasil kita kasih 200 atau 201. Sebenarnya 201 karena dia adalah create, yaitu menambahkan data. Tapi kita pakai yang 200 saja. Output lagi, kemudian kita kasih title-nya apa? Title-nya adalah dia berhasil atau tidak. Kemudian kita kasih message. Kita kasih message-nya apa? Misalnya berhasil menambahkan buku. Oke, seperti ini. Kemudian type-nya apa? Type-nya adalah jika berhasil berarti sukses. Oke, jadi isinya seperti ini untuk outputnya. Jadi ada status code, title, message, sama type. Nah, untuk type sendiri dia ada success, ada error, warning, dan info. Jadi untuk type itu hanya ada 4 ini saja. Success, error, warning, dan info. Sedangkan untuk status code tergantung. Umumnya kita pakai aja yang 200, 400, 404, atau 500. Dan untuk title-nya bebas, sama message-nya juga bebas. Kemudian kita kopikan saja. Nah, ini jika berhasil. Nah, kalau jika gagal, outputnya apa? Kalau gagal berarti outputnya kita pakai yang 400. Gagal, itu gagal menambahkan buku, berarti di sini adalah error. Oke, kemudian kita kasih outputnya adalah echo JSON. Outputnya dalam bentuk JSON encode seperti ini. Oke, sekarang tinggal kita coba. Kita klik tambah, kemudian kita coba masukkan. Misal adalah buku matematika, penulisnya adalah Arya, penerbit bukunya adalah Erlangga, tahunnya 2020, kategorinya adalah buku pelajaran. Kita simpan. Oke, sepertinya ada error. Untuk JavaScript, untuk ngecek errornya, seperti yang sudah pernah saya sampaikan, yaitu kita pilih inspect console. Di sini ada errornya adalah ini untuk tambah swallow is not defined. Oh, kita belum memanggil JS untuk swallow-nya. Untuk JS swallow sepertinya kemarin kita pernah buat ada di login. Nah, kita belum manggil swal alertnya. Kita masukkan di layout. Nah, kita tambahkan swal alertnya sebelum data table aja, swal alert. Kemudian ada lagi sepertinya, kita lihat lagi di bagian atas ada swal alert. Nah, ada switch alert, kita kopikan saja.
kita masukkan di layout bagian atas. Kita taruh di sebelum data table. Oke, kita refresh lagi. Kemudian kita coba masukkan kita coba simpan. Nah, berhasil. Oke, tadi hidup sehat sudah ada ya. Berarti data sudah masuk. Begitu teman-teman untuk menambahkan data buku ke dalam database. Jadi kita sudah berhasil membuat form tambah sekaligus dengan suite alert-nya. Untuk video selanjutnya kita akan mencoba membuat form untuk mengubah data buku dan untuk menghapus data buku.